Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pembelajaran kali ini terambil dari tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Terlihat di layar ada permainan yang biasa anak-anak lakukan seperti bermain sepak bola. Ayo kita amati gambar berikut ini. Setelah kita amati, baru kita lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan di buku. Satu kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah, kita tulis di buku kita, bermain sepak bola. Iya. Lanjutnya nomor 2, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan organ gerak, maksudnya ya, menggunakan kaki. Iya. Lalu tempat 3, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah, tentunya anak-anak sudah tahu, di lapangan. Oke. 4, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Yaitu pemanasan, seperti memutar kepala, memutar lengan, memutar bahu, dan lain-lain. Oke ya, seperti itu pemanasan sebelum melakukan suatu olahraga atau permainan. Nanti silakan dibaca cerita yang ada di layar, yang seperti di bukunya. Silakan dibaca percakapan, dibaca supaya nanti dipahami apa saja di dalam permainan bola itu, seperti apa saja, kemudian aktivitas sehari-hari seperti apa saja yang menggunakan organ gerak, kemudian organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot ya. Gerak aktif itu namanya otot, sedangkan gerak pasif adalah tulang. Nah, ini ada di penjelasan di sini. Nah, boleh dikasih ditandain di bukunya agar mudah diingat ya. Nah, ini. Nah, kalau ditandain kan akan lebih mudah diingat ya, di garis bawahi boleh, di stabilo boleh. Oke, kita next. Ayo mengamati. Ya, kita amati alat gerak yang berupa tulang atau gerak pasif pada manusia. Kita lihat ada tengkorak yang seperti ini. Nah, di kepala kita tengkorak ya. Kemudian rahang bawah di bawah rahang ya, di bawah mulut kita ya. Kemudian tulang leher di sekitar leher tentunya. Tulang selangka di sekitar bahu ya. Tulang belikat di sekitar bahu juga sini. Tulang dada di sekitar dada. Tulang belakang. Nah, ini di pinggang ya, belakangnya tapi bagian belakang. Tulang panggul, nah sekitar pinggang bawah ya ini ya. Tulang pengumpil, nah itu tulang di lengan kita ya, lengan tangan ya. Tulang hasta juga di sekitar sini, lengan juga, tangan kita. Tulang telapak tentu di sekitar telapak ya. Tulang jari tangan tentu di sekitar jari-jari kita. Tulang paha, nah, sekitar paha kita di sini. Tulang tempurung lutut,
pas di dengkul ya, di lutut kita. Kemudian tulang kering di kaki bagian depan. Tulang betis masih di kaki tapi tulang di bagian belakangnya. Kemudian tulang pergelangan kaki di sekitar antara tulang paha dengan tulang kaki antaranya ya. Nah, seperti itu gambaran organ gerak manusia yang berupa tulang atau alat gerak pasif. Kita next, ayo berlatih. Tubuh manusia khususnya tangan dan kaki terdiri atas beberapa tulang. Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini. Coba kenali dan tunjukkan nama-nama tulang tersebut melalui gambar berikut ya. Nanti silakan dihubungkan dengan garis ya, tunjuk. Nah, misalnya kita coba dihubungkan, misalnya ini tulang lengan atas ya, tulang lengan atas. Sorry sini. Ini agak kesulitan untuk membuat garis. Nah, misal ya, nanti kamu hubungkan. Nah, ini sesuai dengan namanya ya. Nah, udah. Nah, ini terhubung ke ya, tulang lengan atas seperti ini. Nanti tulang hasta di mana? Tulang pengupil di mana, tulang pergelangan tangan di mana, tulang gerak jari telapak tangan di mana. Nanti lihat, boleh diingat-ingat lagi ya, diingat-ingat lagi gambar yang ini supaya bisa menjawab ini, termasuk ini juga. Oke, nanti disambungkan dengan garis sesuai dengan gambar dan tulisannya. Kita lanjut, ayo membaca. Untuk menambah pemahamanmu tentang organ gerak manusia yang berupa tulang, buatlah model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Bapak harap bisa ya, semua siswa mengerjakan ini. Sebenarnya tidak terlalu rumit, boleh dibantu nanti oleh orang tua atau orang-orang yang ada di rumah. Langkah-langkah kerja: 1. Siapkan alat dan bahan. Gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, pati kanji, cat warna, dan kuas. Itu bahan-bahannya. Kemudian buatlah kerangka patung dari kawat. Ya, dibuat misalnya seperti ini, boleh sesuai contoh atau boleh lebih bagus dari, lebih kreatif lagi ya, dibantu oleh saudaranya bisa. Kemudian potong-potonglah kertas koran menjadi serpin-serpinnya kecil-kecil seperti ini. Dipotong-potong, lalu rendamlah serpian koran tadi yang kecil-kecil itu dalam air supaya dia melebur. 5. Setelah rendaman serpian koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus dan campurkan dengan perekat dari pati kanji. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer ya. Terakhir, tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. Oke, sudah jadi bentuknya. Keringkan dengan cara dianginkan, jangan dijemur langsung di bawah terik matahari. Warnai dengan menggunakan cat. Oke, silakan dibuat ya. Nanti ada waktunya dikumpulkan tugas membuat patung. Ayo berdiskusi. Nah, di sini Bapak sudah menuliskan nama tulang lengannya beserta fungsinya. Ya, silakan nanti dipindahkan ke buku. Sudah terlihat di layar. Ya, silakan dipelajari dan ditulis ulang di bukunya. Semoga yang punya buku bisa. Nah, fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak. Bukan hanya dalam sepak bola saja. Coba kamu sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak. Di rumah tentu banyak ya. Pasti semua menggunakan organ gerak. Aktivitas apapun pasti menggunakan organ gerak. Seperti menyapu, mencuci, memasak, menulis, membawa barang, dan semuanya. Mau bersepeda atau semuanya. Semua pasti menggunakan organ gerak.
Berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Sudahkah kamu bersyukur atas itu semua? Bagaimana caramu bersyukur? Ya, tentu kita semua harus bersyukur. Apapun keadaan kita harus bersyukur. Ayo membaca. Dalam kesempatan ini kita akan membaca suatu bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Ya, silahkan dibaca paragraf demi paragraf supaya dipahami isi cerita atau bacaan ini. Kita lihat selanjutnya. Cerita yang kamu baca inspiratif, bukan? Sangat inspiratif. Orang yang berkebutuhan khusus pun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bagaimana dengan kamu? Kita harus bersyukur ya. Dengan Tuhan ciptakan kita dengan lengkap. Kita harus justru harus lebih baik. Lebih berhasil ya sebenarnya, tapi terkadang kita karena malas, karena tidak mau belajar, akhirnya kita tertinggal bahkan dengan orang-orang yang cacat juga, mereka lebih baik. Jadi kita harus mengubah sikap kita menjadi yang lebih baik, lebih rajin ya. Oke, kita tentukan sekarang ide pokoknya seperti biasa yang sudah kita pelajari. Dalam satu paragraf terdapat beberapa kalimat. Di dalam satu paragraf terdapat beberapa kalimat. Ada kalimat utama dan ada beberapa kalimat pengembang atau pendukungnya. Nah, ini kita lihat kalimat yang pertama ini di dalam paragraf 1 ini. Kemudian kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga. Kalimat yang keempat, ya ada 4. Nah, setelah dibaca dengan teliti, maka bisa ditentukan manakah yang menjadi kalimat utama. Apakah berada di kalimat awal atau berada di kalimat akhir. Nah, setelah dibaca, dapat ditentukan bahwa kalimat utamanya berada di awal. Memang rata-rata kalimat utama sebuah paragraf berada di awal. Tapi tidak selalu. Tapi cenderung di awal. Ya. Nah, ini adalah yang menjadi kalimat utama. Sedangkan kalimat yang lainnya, yang ini, itu adalah kalimat pengembang dari kalimat utama itu. Ada satu kalimat utama dan sisanya kalimat-kalimat yang ini itu adalah kalimat pengembang. Jadilah sebuah paragraf. Setelah kita sudah menemukan kalimat utamanya, maka kita juga dapat menentukan ide pokoknya dari kalimat utama itu. Oke, sudah bisa kita tuliskan. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan di sini ya. Misalnya kita tuliskan paragraf 1. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Nah, ini yang menjadi ide pokok yang pertama. Silahkan nanti ditentukan lagi ide pokok yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seperti itu. Kita next. Kamu telah membaca bacaan di atas. Tentunya kamu telah mengetahui dan memahami isinya. Banyak informasi yang kamu dapatkan dari bacaan tergantung pada panjang dan bobot bacaan. Tentunya akan berbeda informasi yang kamu dapatkan antara membaca teks berupa karangan dengan membaca buku. Ayo berkreasi, asik sekali ya aktivitas membaca itu.
Apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku. Nah, itu ya. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Oke, bisa kita tandai misalnya di cover adalah supaya kita memahami betul apa itu cover ya. Nah, misalnya gitu ya. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca. Jadi harus menarik cover itu ya. Gambarnya bagus, tulisannya menarik. Nah, itu ya. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik. Nah, jenis hurufnya harus diperhatikan. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami ya. Singkat, mudah dipahami. Terdapat nama penulis, siapa penulisnya, pengarangnya. Terdapat identitas penerbitnya siapa, perusahaan atau CV apa. Menyertakan gambar yang menarik, dibuat gambar yang menarik sesuai dengan isi daripada buku tersebut. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Sinopsis artinya cerita singkat dari buku itu ya. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Oke, seperti itu ya cover yang bagus. Yang baik. Coba kamu perhatikan contoh cover berikut. Judulnya Cerdas dan Bugar. Tentu isinya adalah tentang kegiatan olahraga, cerdas dan bugar. Kemudian terlihat gambar anak-anak sedang berlari. Ya, tentu ada hubungannya dengan cerdas dan bugar. Selain pintar, juga harus bugar, sehat gitu ya. Nah, sekarang giliranmu. Untuk membuat gambar pada cover atau sampul buku, kamu dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Silakan kamu gambarkan, buatkan maksudnya seperti ini dengan judulnya Penyandang Cacat yang Sukses. Kalau ini tadi judulnya Cerdas dan Bugar, tentang buku penjas orkes ya, untuk buku olahraga. Nah, sekarang kamu buat cover, kamu gambar ya, walaupun gambarnya sederhana tidak apa-apa, supaya berhubungan dengan penyandang cacat yang sukses ya. Dicoba dulu ya. Oke, digambar di situ ya. Setelah gambar selesai, kamu buat, ceritakanlah kembali gambarmu tersebut di hadapan guru dan teman-temanmu ya. Cukup diceritakan atau ditunjukkan kepada orang tua di rumah. Oke, kita langsung ke ayo renungkan. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut. Paragraf 1. Makan sayur membuat sehat. Paragraf 2. Aku gemar makan sayur. Paragraf 3. Sayur bayam adalah sayur kesukaanku. Paragraf 4. Sayur yang sehat adalah yang bebas dari pestisida. Nah, ini kamu kembangkan ya. Dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Ingat, dalam satu paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat pengembang. Itu satu paragraf, misalnya paragraf 1. Ide pokoknya makan sayur membuat sehat. Kamu buat itu menjadi kalimat utama. Dalam kalimat utama, lalu tambahkan lagi penjelasan-penjelasan menjadi kalimat pengembang. Jadilah sebuah paragraf. Namanya paragraf pertama. Nah, gitu ya. Lalu lanjutkan yang paragraf 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini kalau ini tidak muat ya, di sini harus berupa buku tulis. Nah, di sini lalu bagaimana caramu menjaga
organ gerak dalam tubuhmu, maksudnya supaya sehat, supaya jangan cedera, jangan luka. Nah, itu bagaimana cara kamu harus berhati-hati tentunya ya. Kerjasama dengan orang tua, bersama orang tuamu buatlah daftar aktivitas yang kamu lakukan di rumah. Tentukan aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Silakan dibantu orang tua. Gunakan aktivitas itu salah satu tanda bersyukur ya pada Tuhan bahwa kita diberikan tubuh yang sehat dan lengkap. Jadi kita harus memanfaatkan itu, membantu orang tua kita di rumah ya. Demikian penjelasan dari Bapak. Jika masih ada kendala-kendala, kesulitan, dapat menghubungi Bapak lewat grup WA. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih.